Selamat pagi para jalo, bense, jose, dan para toji semuanya. Sebelum saya mengulas tentang ayat suci dari kitab Sesu, terimalah terlebih dahulu salam pengakuan iman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan di Tektokin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan dari Sabda Suci jilid yang keempat ayat yang ke-15. Bunyinya demikian, Nabi bersabda, "Dan ketahuilah jalan suciku itu satu, tetapi menembusi semuanya." Tinju menjawab, "Ya Guru." Setelah Nabi pergi, murid-murid yang lain bertanya, apakah maksud kata-kata tadi? Tinju menjawab lagi, jalan suci Guru tidak lebih tidak kurang adalah satya dan tepat sarira. Sangat jelas para puji. Tapi sebelum memulai itu, tentu bertanya-tanya, siapakah Tinju? Tinju adalah salah seorang murid Nabi Konghucu dari generasi muda yang sangat diharapkan oleh Nabi Konghucu, karena dari generasi yang pertama banyak murid-murid Nabi yang telah gugur, telah meninggal dunia, telah mendahuluinya, seperti Yahweh dan lain-lain. Dan Tinju termasuk generasi muda yang cukup menonjol, yang sangat menonjol, yang diharapkan oleh Nabi sendiri. Dan ternyata harapan itu juga betul dan benar, karena dari karya Tinjulah adanya tafsir. Jadi yang menulis tafsir itu Tinju. Yang salah satu yang menulis Sabda Suci atau Lenggih itu adalah juga termasuk Tinju dan teman-teman yang lain, karena itu isinya adalah dialog. Nah, harapan besar daripada Nabi dikatakan adalah satya dan tepat sarira. Satya kepada Tuhan, kepada malaikat bumi, kepada manusia-manusia hebat sebelumnya, nabi-nabi hebat sebelumnya, dan pada leluhur yang telah mendahului. Dan tepat sarira tentu dengan penuh rasa toleransi, berbakti, dan setia kawan dan lain sebagainya kepada sesama manusia, sebaya dan sebagainya. Nah, di dalam kita satya atau menghormat, memuliakan Huang Tian, malaikat bumi, dan leluhur atau manusia yang hebat terdahulu, itu harus, kalau kita mengatakan satya itu harus kita memperingatinya atau bersembahyang. Nah, di dalam agama Konghucu
kita akan menjalani sembahyang besar sepanjang tahun itu ada 15 kali pada prinsip. Sepanjang tahun ada 15 kali di luar sembahyang pribadi. Jadi kalau tiap harinya sehari-hari kita di rumah bersembahyang kepada Wang Tien, mengucap syukur telah dapat menjalani kehidupan dengan baik sebelumnya, dan bermohonkan akan apa yang akan kita lalui, kita lakukan, kita jalani nantinya. Kita bersembahyang pada malaikat bumi, dewa bumi, yang mana kita pun juga bersyukur, berterima kasih atas berkah rahmat kehidupan atau sumber makanan yang berlimpah yang dapat kita terimakan sepanjang hari, dan berharapan akan kedepannya pun juga kita akan selalu beroleh kelimpahan di dalam makanan. Ya, selamat datang teman-teman dari UGM Jogja ya, ya. Kemudian menaruh hormat, bersembahyang pula kepada leluhur kita, yaitu adanya diri kita itu adalah dari orang tua, dan orang tua kita dari kakek nenek kita dan lain sebagainya. Mereka adalah leluhur kita. Nah, setiap hari kita sudah bersembahyang di rumah itu pada Wang Tien, pada malaikat bumi, dan pada leluhur. Ada juga kita bersembahyang pada Sening atau leluhur yang hebat, atau dewa-dewa yang ada di Klenteng, yaitu manusia dalam yang telah mendahului kita dan mempunyai kelebihan atau kehebatannya masing-masing, maka dinamakan adalah Sening. Di sana kita pun juga bersembahyang, bersujud, dan biasanya itu pada Jait dan Cabgo, atau pada tanggal 1 dan tanggal 15 Kongjulik atau Yindik. Itu area Klenteng. Sedangkan di dalam ajaran agama Konghucu sendiri itu kita ada 15 kali sembahyang besar sepanjang setahun. Nah, baik, akan saya uraikan satu persatu daripada itu semua. Yaitu kita mulai dari tanggal 1 bulan 1 Imlek, apa? Tahun baru Kongjulik. Itu kita merayakan tahun baru. Otomatis kita melakukan sembahyang besar kepada Tien, baik di rumah, di Lidang, di Klenteng, dan lain sebagainya, mengucapkan syukur tentang apa yang telah kita lalui, kita lampaui, kita kerjakan sepanjang setahun sebelumnya. Berterima kasih, bersyukur tentang rahmat
karunia yang telah kita terima. Dan tidak lupa kita pun juga bermohon perlindungan tentang hari-hari berikutnya yang akan kita jalani, kita lampaui atau kita kerjakan sepanjang setahun ke depan. Jadi tak lupa kita bersembahyang itu hal yang pertama adalah bersyukur pada Gusti, berterima kasih. Hingga kita ada hari ini itu adalah kejadian yang telah kita jalani, dan tentu kita jalani dengan baik sehingga kita bersyukur. Bahkan orang yang jatuh aja masih bersyukur, jatuh sakit bersyukur tidak luka parut berat, hanya kakinya yang sakit, hanya tangan yang sakit. Itu pun orang sakit aja bisa bersyukur, apalagi kita bisa datang ke bongkau ini, ke lidah suci kita ini. Berarti apa? Berarti kita mensyukuri akan perjalanan yang telah kita lampaui, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul mengisi daripada rohani kita tentang ajaran yang telah dibimbingkan oleh Nabi. Terus yang kedua yaitu tanggal 4 bulan 1 Julik atau Yinlik, itu turunnya Dewa Dapur atau Dewa Rezeki, dikenal dengan telah turunnya Jason ya. Nah, Dewa Dapur itu dia sebelumnya adalah diceritakan menghadap ke Raja Langit, ke Wangtian sana, untuk melaporkan tentang adanya kejadian yang telah dijalani oleh orang per orang. Dan tanggal 4 bulan 1 dia hadir kembali, turun kembali ke bumi untuk mencatat apa yang telah dikerjakan orang per orang. Nah, dia hadir itu juga membawa rezeki, membawa berkah rezeki, sehingga kita harus menyambutnya dengan sukacita, kita bersembahyang dan kita menyajikan hal-hal yang sifatnya manis. Ya, terkenal dengan kue keranjang ya rasanya manis ya. Nah, itu termasuk salah satu persembahannya. Sehingga apa yang dicatat itu akan tentang diri kita itu hal-hal yang sifatnya itu baik-baik semua, yang manis-manis semua. Sehingga kita menjalaninya sepanjang hidup di tahun yang akan kita lalui, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sekarang yang ketiga, sembahyang besar yang ketiga adalah sembahyang khusus pada Wang Tian, yaitu tanggal 8 malam atau tanggal 9. Mulai dari tanggal 8 Yinlik atau Feng Julik, itu tanggal 8 bulan 1, kita mengkhususkan, mensucikan diri kita khusus bersembahyang pada Wang Tian atau Tuhan. Ini termasuk, boleh dikatakan, kalau saya pernah ketemu dengan seseorang yang sudah lebih paham, tapi sudah alaf-alaf ya, di dalam sembahyang itu yang utama, yang paling tidak boleh kita absen, tidak boleh kita untuk tidak melakukannya, itu tanggal 8 malam bulan 1 Feng Julik. Khususkan diri, sucikan diri. Kalau bisa kita menjalannya dengan istilahnya vegetarian atau jajan,
menghadap waktu dia bersembahyanglah dengan setulus hati, dengan khusyuk, karena itu termasuk salah satu sembahyang besar yang paling penting di dalam sejarah hidup kita. Setiap tahunnya adalah itu. Yang lain-lainnya masih bukan yang teratas. Yang atas yang bagus ya, tapi bukan yang teratas istilahnya. Karena kita ada hidup itu ya dari pengabdian melalui orang tua kita. Oke, itu ya ketiga. Kemudian yang keempat, menutup rangkaian daripada acara tahun baru Imlek atau Konflik, yaitu sembahyang Sangyuan atau lebih dikenal dengan Cap Gomeh, tanggal 15 bulan 1 Konflik atau Imlek. Nah, di sana kita mengadakan suatu, di samping bersembahyang juga kita ada rangkaian untuk sukacita, yaitu bersama-sama menikmati kerukunan, kerekatan daripada lontong opor, lontong Cap Gomeh yang mana banyak sekali. Makanya kita dikatakan sebagai Konghucu Nusantara atau Konghucu Indonesia, karena lontong Cap Gomeh yang ada itu di Indonesia. Kalau di Singapura, Malaysia, atau di Tiongkok sendiri, seandainya ada pun dia masih impor atau mendatangkan dari Indonesia. Entah yang didatangkan itu secara utuh wujud makanannya sehingga udah tinggal manasi aja, atau orangnya yang kokinya yang diajak ke sana untuk masak mengolah di sana. Itu makanya kalau Cap Gomeh lebih dikenal dari Konghucu Nusantara, Konghucu Indonesia. Nah, yang kelima yaitu sembahyang memperingati wafat Nabi Konghucu, yaitu tanggal 18 bulan 2 Kongjule. Itu yang kelima, kita memperingati atau mengenal tentang jasa besar yang telah diwariskan kepada kita semua, ajaran-ajarannya, kitab sucinya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam yaitu sembahyang kepada leluhur atau dikenal Qingming atau Qingming, yaitu tanggal 4 atau tanggal 5 April. Tanggal 4 atau tanggal 5 April itu sembahyang besar yang ke-6. Yang ke-7 yaitu Gogui Jigo atau tanggal 5 bulan 5, yaitu disebut sebagai sembahyang tuannya, yang barusan kita laksanakan dengan lomba mendirikan telur di sini ya. Mendirikan telur belum lama kita lakukan itu, dan diceritakan adanya pahlawan Purban yang setia pada rajanya yang gugur di sungai. Nah, sehingga diperingati adanya bacang yang terkenal, yaitu kue bacang. Kemudian ada lomba perahu naga. Nah, itu dari situ semua. Sedangkan tuannya itu sebenarnya adalah jarak antara matahari dan bumi itu sedemikian dekatnya sehingga gravitasi bumi itu sangat kuat. Telur yang biasanya susah untuk berdiri, ini dengan mudahnya diberdirikan dan dia ada gravitasi bumi itu selalu merasakan bisa tegak. Bahkan kalau beruntung
jarum aja bisa berdiri. Ya mungkin di bawahnya kasih magnet atau gimana, ya bisa berdiri. Itu kalau enggak ya memang gravitasi, mengandalkan gravitasi bumi memang butuh ketenangan yang luar biasa. Nah, dan dipercaya pada saat itu, kalau zaman kuno itu para tabib itu ya, kalau sekarang itu dokter ya, kalau sekarang itu tabib itu dia seringnya ramuan bahan-bahan baku itu dijemur, entah jahe, kunir, kuas dan lain sebagainya itu dijemur, bahkan air pun dijemur. Saya coba khasiatnya akan berlimpah. Dasarnya apa? Dasarnya yakin pada saat itu hal-hal baik yang dilimpahkan oleh Tuhan melalui matahari Kayang itu sangat luar biasa. Nah, itu bisa tentang yang itu hari sembahyang ke-7, yaitu tanggal 5 bulan 5. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bulan 7 ini, bulan 7 Konjulik tanggal 15, yaitu sembahyang khusus pada leluhur di rumah masing-masing. Di rumah banyak sekali kita ada foto almarhum atau pakai leluhur daripada orang tua kita sendiri, leluhur kita sendiri, yang kita selalu hormati. Kalau kita hari raya sudah sembahyang, maka di sini pun boleh dikatakan sembahyang yang lebih besar sebagai wujud memperingatinya. Kalau kita terlalu sibuk atau apa dan sebagainya, diingatkan bahwa tanggal 15 bulan 7 Konjulik jangan lupa bersembahyang memperingati. Ya. Dilanjutkan sembahyang yang ke-9, yaitu kalau tadi lupa bagaimana, ya kita masukkan daftar nama saja, daftar nama leluhur kita yang kita tidak sempat hormati, sembayangi, datangi, yaitu karena mungkin jauh. Leluhur saya meninggalnya di Jakarta, saya belum sempat. Atau kalau saya sendiri leluhur ada di Bojonegoro, ada di Cepu, sehingga pada saat sekarang saya tidak bisa secara khusus menghormatinya. Kita dapat dan diadakan oleh Lidah Makin Solo ini, Gongka ini, yaitu sembahyang King Koping, yaitu biasanya berkisar tanggal 29, 30, ya akhir-akhir bulan lah, akhir tanggal lah. Itu pada bulan 7 Konjulik. Ya, nanti di sini pun 2 bulan lagi juga akan mengadakan King Koping. Jadi kalau kita ada leluhur, nah kita boleh tidur sini sembahyang. Atau kita mau membawakan suatu hantaran berupa bingci. Bingci itu adalah ya boleh dikatakan bahan-bahan
misalnya wujud imajinasi. Misalnya saya pengen memberikan suatu baju pakaian satu style, berikut sepatu komplit pada orang tua atau leluhur saya si A. Nah, kita beli bukan pakaian yang asli kita pakai, tapi beli yang dari kertas namanya. Nah, kita beri nama supaya tidak salah, supaya diterima dengan benar. Nah, kita titipkan di sini. Nanti ada acara sembahyangnya, dan setelah berakhir upacara sembahyang itu, minci dan lain sebagainya dan perabotannya, makanan dan sebagainya itu akan diperabukan atau dibakar, disempurnakan. Itu melambangkan bahwa akan sudah terkirim. Ngirimnya ada yang lewat kapal, lewat perahu, ada yang bawanya lewat pesawat, ada yang dibawa naik mobil dulu, atau kita mau ngirim mobil juga bisa. Nah, pada saat itu, Bang. Jadi kalau sebelumnya kita belum menitipkan, ya kita bisa menitipkannya. Jadi di samping kalau secara pribadi itu ada chaining, itu kita bisa mengirim secara pribadi di saat sembahyang bersama, pada saat hoping mungkin, waduh, leluhur saya, engkong saya dulu zamannya belum ada mobil ya. Sekarang kalau anak muda yang di sana itu udah bergaya pakai mobil semua, gimana? Ya saya kirim ya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Artinya apa? Artinya sebagai ungkapan wujud rasa bakti, rasa hormat kita pada leluhur kita. Jadi kalau orang lain mengatakan yang A, B, C, D yang di luar kehendak kita, ya terserah. Karena ini adalah suatu niatan hati, rasa wujud rasa bakti saya sebagai seorang umat Konfusiani dengan mengungkapkan pada seperti itu. Oke. Kemudian kita setelah itu menginjak pada bulan 8 Konfusius, itu ada sembahyang mengkhususkan diri pada dewa bumi, yaitu tanggal 15 bulan 8 Konfusius. Itu kita sembahyang besar pada malaikat bumi atau Buddha Tensen, Oktek Jingsin. Pada saat itu, kalau zaman dulu itu terjadi adalah panen raya. Panen raya yang entah yang pertengahan atau yang pertama itu biasanya saling berbagi. Nah, lebih dikenal dengan kue bulan. Ya, kue bulannya itu merupakan satu hal yang khusus atau kue Tiongjiu. Banyak musimnya adalah menjelang tanggal 15 bulan 8. Apalagi udah ya, di awal tahun itu ada kue keranjang yang manis-manis, kemudian tuanyan, itu ada bacang, ya, semua ada penuh makna. Itu memberkati atau menghormati daripada pahlawan pada zaman itu. Kemudian yang nanti pada malaikat bumi tanggal 15 bulan 8 Imlek itu adalah yang sajian yang utama itu kue bulan atau kue Tiongjiu. Masih di bulan 8 tanggal 27 PW
kita memperingati atau hari lahir Nabi Konghucu. Jadi kalau tadi Nabi wafat tanggal 18 bulan 2 tahun Juli, kita juga memperingati dan kita bergembira menyambut lahirnya daripada Nabi Konghucu itu pada tanggal 27 bulan 8 tahun Juli, atau lebih dikenal dengan Cisengkang. Nah, ini yang ke-12 ini terus terang aja saya belum terlalu jelas, yaitu pada tanggal 15 bulan 10 kalau di kalender Matakin adalah San Buat Tati, hari raya San Buat Tati, tapi makna jelasnya uraian detailnya maaf saya belum tahu. Tapi di dalam catatan yang saya terima di WhatsApp itu ada, harinya termasuk hari sembahyang pada malaikat bumi. Nah, kebenaran dan kejelasannya bagaimana atau detailnya bagaimana mungkin nanti pada kesempatan berikutnya akan lebih diuraikan yang lebih detail, yang lebih mendalam tentang yang mengerti tentang itu. Tanggal 15 bulan 10 Konghucu. Lanjut, yaitu sembahyang yang ke-13, yaitu Hari Genta Rohani 22 Desember atau 21 Desember. Setiap tanggal itu kita akan memperingati Hari Genta Rohani, yaitu hari suci, di mana kalau di dalam zaman kuno itu pada saat itu Nabi Konghucu melepas jabatannya sebagai Menteri Kehakiman dan memulai merantau, yaitu sebagai Genta Rohani atau Boktok Tien, Boktok Tuhan. Dia merantau dari kerajaan satu ke kerajaan berikutnya, memberikan satu pembelajarannya tentang kabar gembira, tentang hal-hal baik di dalam kehidupan. Itu dimulai Nabi Konghucu. Hal itu pada usia, boleh katakan usia pensiun, yaitu sekitar 59-60 tahun. Dia merantau sepanjang 10 tahun dari negeri ke negeri. Kalau mungkin dari sini ya naik gerobak atau naik andong atau dari kota ke kota. Karena luasnya ya itulah itu. Nah, pada saat itu karena boleh katakan musim dingin di negeri Tiongkok sana, maka dikenal dengan makanan yang cukup khas, yaitu wedang ronde. Wedang ronde sangat dikenal itu pada tanggal 22 Desember, 21 atau 22 Desember. Dan biasanya tanggal 21 malam di sini juga di Lidang Berkebajikan kita ini itu ada persidian atau pembaptisan secara nasional. Dari 2-3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya pun juga
Disindikan di sini oleh Wenza Aji Chandra sebagai seorang penebar atau jiaosheng. Di sini juga. Ya, belum lama, 22 Desember yang lalu juga banyak sekali dari Jakarta, dari Semarang, dari Tegal juga disindikan untuk sebagai jiaosheng, sebagai wense atau sebagai janglo. Di sini juga sentral, khususnya di dalam wilayah Jawa Tengah itu kita sebagai sentral. Yang ke-14 yaitu sebagai sembahyang memperingati Hari Persaudaraan. Itu yaitu tanggal 24 bulan 12 Juli sebagai Hari Persaudaraan. Hari di mana Dewa Dapur itu naik, ceritanya naik. Dan sebenarnya justru pada saat itulah awal mula persajian kue keranjang. Jadi kalau saya pernah mendengar bahwa belum tahun baru kue keranjang belum boleh disajikan. Tapi di sini justru pada saat Dewa Dapur itu mau melapor pada Raja Langit, itu justru kita seharusnya sudah ada kue keranjang yang manis-manis. Istilahnya kalau kita itu ya gimana ya, kita semacam memberikan oleh-oleh, istilah kasarnya ya nyogok lah atau bagaimana, itu kita beli pada Dewa Dapur tuh yang manis-manis kue keranjang. Nah, supaya awet kan, makannya itu kan nggak sekali makan habis. Kue keranjang itu makannya bisa berhari-hari, sehingga dalam perjalanan Dewa Dapur itu ke langit melapor sana pada Wong Tien tentang diri kita itu hal-hal manis semua yang dilaporkan, sehingga kita akan baliknya terima berkah yang lebih manis lagi pada terjun. Itu karunnya kita. Tapi pada intinya itu adalah hari itu kita memperingati Hari Persaudaraan, yaitu hari di mana Dewa Dapur naik atau melapor, dan sebagai umat Konfusiani, sebagai Hari Persaudaraan, saat itulah kita yang merasa beroleh kelebihan rezeki, kita boleh berbagi kasih, berbagi apa saja, terutama tentang hal yang berhubungan dengan makan, sandang, bisa dibagikan pada umat yang lain yang lebih membutuhkan, yaitu biasanya pada tanggal-tanggal tersebut. Dan di lidah berbagikan kita juga terbuka. Pada saat itu juga bersamaan kita mengadakan ciswa atau cisak. Pada hari itu kita mengadakan di sini. Nah, tentang ciswa sendiri itu bisa kami uraikan, jelaskan pada kesempatan yang lebih lanjut. Karena kalau diuraikan sekarang pun waktunya tidak cukup. Nah, sekarang sembahyang yang terakhir, yaitu yang ke-15, yaitu sembahyang Cusi. Sembahyang untuk tahun, akhir tahun, tanggal 29 atau tanggal 30 bulan 12 Juli.
Nah, kita bisa sembahyang di rumah masing-masing, bisa di lidah kita, bisa di kelenteng atau dimanapun. Pertama adalah bersembahyang secara komplit pada Tuhan, Tuhan Tien, mengucapkan syukur tentang apa yang telah kita jalani, dan kita bermohon mengucapkan bahwa besok adalah kita akan memulai tahun yang baru, memohon hal yang baik, rezeki yang lebih, yang bagaimana. Dan sembahyang kepada leluhur kita pun juga demikian. Ada sajian yang lebih komplit, lebih variatif, terutama kesukaannya, yaitu demikian. Demikianlah para Tujin 15 sembahyang besar yang dilakukan oleh umat Konghucu. Tidak dipersingkat 15 hari sekali dalam setahun, tidak. Waktunya pun ada hubungannya dengan tahun-tahun musimnya. Kalau di Tiongkok sana musimnya. Jadi pada saat musim semi, musim panen atau bagaimana, kita sajiannya apa? Pada saat tuanya sajiannya apa? Di musim panas sajiannya apa? Terus pada saat musim gugur atau musim dingin lagi, itu ada musimnya. Yaitu pada saat bersemi kita ada kue keranjang. Pada musim panas kita ada bakcam. Pada saat musim gugur ada kue tiongju. Kalau kita kedinginan ada kue dagote. Waktunya itu nggak berimpitan. Karena apa? Raja kuno itu sudah memikirkan jangan sampai membebankan rakyatnya dengan adanya terlalu sering bersembahyang, sehingga dia lupa pada pekerjaan harian, bercocok tanam terutama. Tapi juga memperingati jangan kerja terus. Ingat, bersyukurlah, mensyukuri setiap hasil panen yang telah berlimpah yang ada. Nah, hal itu sang runtut telah diteruskan oleh Nabi Konghucu, diwariskan pada kita semua hingga sekarang. Memang kita bukan di Tiongkok, kita tidak tidak mengenal musim tersebut, tapi kita boleh bangga bahwa kita sebagai Konghucu Nusantara kita punya yang namanya Lontong Cambomek yang belum dimiliki atau tidak dimiliki sebelumnya oleh negara lain. Begitulah para Tujin dan kasih hal yang bisa saya uraikan dari tentang jalan suci Nabi, yaitu cukup satu, Satya dan Tapasarila. Satya dari juga kita selalu bersujud kepada Huang Tian, malaikat bumi dan leluhur kita, dan kita selalu memperingati akan hari-hari sembahyang, hari suci yang ada. Di samping harian juga ada 15 hari sembahyang yang boleh dikatakan wajib, boleh dikatakan sebisanya maksimal kita merayakannya atau memperingatinya. Tidak hanya semuanya itu serba hura-hura, tidak senang-senang, tidak juga tentang hal-hal tentang sekian, tapi memperingati itu adalah kita akan selalu mengkaji, mengisi ulang hal-hal baik apa yang telah kita dapat.
dan bisa kita lanjutkan ke depannya. Nah, ini pun juga demikian. Selama kita bisa merasakan, oh, saya mendapatkan sesuatu di saat kebaktian ini, kita pun akan bisa ada waktu yang kesempatan yang mendatang berkumpul kembali, mengulas hal baik lagi tentang lain yang berguna bermanfaat bagi diri kita. We take talk here. Terima kasih. Sampai jumpa.